Oke, membersihkan karang gigi. Kita harus tahu nih, karang gigi itu apa sih sebenarnya? Bagaimana sih terbentuknya karang gigi itu, awalnya gimana? Nah, teman-teman pasti tahu ya namanya plak gigi ya. Plak itu adalah suatu lapisan yang terbentuk pada gigi kita setelah kita makan atau minum ya. Nah, plak ini nanti lama-lama akan menumpuk nih, bercampur dengan air liur, bercampur dengan bakteri yang ada di dalam mulut. Nanti lama-lama akan mengeras, jadilah karang gigi. Nah, karang gigi ini nggak bisa teman-teman dibersihkan dengan cara sikat gigi biasa. Meskipun teman-teman sikat gigi sampai 5 kali sehari, itu kalau udah ada karang gigi nggak bisa dibersihin pakai sikat gigi. Apalagi dibersihkan secara kimiawi ya, dengan bahan-bahan kimia. Jadi karang gigi itu memang dibersihkannya menggunakan alat khusus ya. Jika teman-teman datang ke dokter gigi untuk membersihkan karang gigi, dokter gigi nanti akan menggunakan alat yang namanya ultrasonic scaler. Itu memang alat khusus untuk membersihkan karang gigi. Jadi teman-teman, kalau selama ini seumur hidup teman-teman enggak pernah sama sekali bersihkan karang gigi ya, biasanya tanda-tandanya nih bisa kita lihat kalau teman-teman usianya udah 35 tahun ke atas. Itu kalau teman-teman lihat nih ya, pada beberapa kasus itu ada yang giginya kelihatannya kayak modot-modot gitu ya. Jadi kayak turun semua gitu giginya. Jadi kelihatan akar giginya sebagian gitu ya. Nah, itu biasanya penyebab utamanya adalah karena karang gigi, teman-teman. Jadi karang gigi itu memang tidak menyebabkan rasa sakit, tapi pada beberapa kasus memang terasa ngilu semua ya pada bagian mulut kita. Karena apa? Karena memang karang gigi letaknya kan di perbatasan gusi ya dengan gigi ya. Itu adalah bagian yang paling sensitif dari gigi. Jadi kalau bagian itu terbuka nih teman-teman, gigi kita pasti akan terasa ngilu ya. Nah, karang gigi ini kalau sudah menempel di situ, tidak dibersihkan sama sekali, lama-kelamaan akan menjadi lebih banyak pastinya, dan dia akan semakin masuk ke dalam celah gusi ya. Jadi dia menghilangkan perlekatan antara gusi dengan gigi. Semakin dia masuk ke dalam, dia akan merusak atau menggerus tulang alveolar kita. Jadi gigi itu di dalam gusi itu ada penampang namanya tulang alveolar ya, tulang penyangga gigi. Nah, itu kalau ada karang gigi, tulang itu dirusak nih. Jadi kalau tulang itu rusak, otomatis dia akan lebih turun. Kalau tulangnya turun, gusinya ikut turun. Nah, itu dia sebabnya kenapa kalau kita lihat giginya kayak modot-modot gitu ya. Padahal itu tulangnya yang rusak gitu. Nah, kalau itu sudah lebih, kerusakan itu lebih dari separuh akar gigi, biasanya gigi itu akan goyang teman-teman. Apalagi kalau karang gigi masuk terus sampai ke ujung akar gigi, pastinya gigi teman-teman lepas sendiri tanpa dilakukan pencabutan. Jadi baiknya teman-teman rutin membersihkan karang gigi itu 6 bulan sekali ya, sekaligus kontrol pada normalnya, kontrol ke dokter gigi itu selama 6 bulan sekali. Jadi untuk mendeteksi apakah ada kerusakan dini pada gigi teman-teman, apakah ada penyakit di dalam rongga mulut teman-teman, dan sekaligus teman-teman bisa membersihkan karang gigi. Tindakan memutihkan gigi. Aman-aman saja, biasanya tindakan memutihkan gigi ini disebutnya bleaching ya di dunia medis ya. Biasanya dokter gigi akan melakukan scaling dulu, pembersihan karang gigi dulu, baru kemudian akan melakukan tindakan ini.
Ya, bleaching ini pun ada beberapa teknik, ada beberapa macam bahan yang dipakai. Jadi sebaiknya memang kalau teman-teman mau aman, bleachinglah di dokter gigi terdekat ya. Jadi tetap terkontrol, bahan-bahannya jelas. Kemudian untuk mempertahankan warna gigi agar bertahan lebih lama, itu teman-teman harus bisa menjaga makanan atau minuman yang teman-teman konsumsi sehari-hari ya. Jadi hindari makanan, minuman yang mengandung pewarna. Jadi kalau makanan nih contohnya apa sih yang berwarna? Biasanya nih ya soto gitu ya. Itu biasanya kan kekuningan tuh ya di gigi. Boleh sih sesekali makan, bukan berarti sama sekali nggak boleh makan, tapi setelah itu teman-teman harus cepat-cepat sikat gigi, cepat-cepat bersihkan gigi ya. Kemudian minuman contohnya apa? Teh, kopi. Itu kalaupun terpaksa sekali, teman-teman bisa minum pakai sedotan aja ya. Veneer gigi. Veneer gigi ini merupakan prosedur medis yang bertujuan untuk memperbaiki penampilan gigi seseorang dengan cara menempelkan veneer pada bagian depan gigi. Ya, veneer ini biasanya digunakan untuk menutupi kecacatan pada gigi seperti bentuknya, misalkan bermasalah bentuk giginya, kemudian warna giginya, atau juga pasien merasa ukuran giginya itu tidak sesuai ya. Itu bisa dilakukan veneer. Jadi veneer ini intinya merubah bentuk gigi ya teman-teman ya. Memperbaiki sekaligus merubah bentuk gigi, dan teman-teman bisa merubah warnanya juga gitu ya. Kemudian veneer ini ada dua macam, ada indirect, ada yang direct. Kalau indirect ini dikerjakan di laboratorium ya. Tetap prosedur pertamanya, preparasinya dilakukan oleh dokter gigi, kemudian dilakukan pencetakan terhadap gigi yang sudah dipreparasi di rongga mulutnya, kemudian nanti dikirim ke laboratorium, dikerjakan di laboratorium. Biasanya bahan yang digunakan adalah porselen ya. Sedangkan veneer direct ini satu kali kunjungan sudah bisa selesai. Prosedurnya sama seperti dengan penambalan gigi ya pada umumnya. Bahan yang digunakan biasanya komposit ya. Kemudian kalau perawatan ortodonti ini perawatan terhadap maloklusi gigi nih teman-teman. Apa sih maloklusi itu? Contohnya gini nih, gigi jarang ya, giginya berspace-space gitu ya. Kemudian gigi berjejal atau bertumpuk-tumpuk, terlalu crowded ya, terlalu berantakan. Kemudian gigi yang protrusi atau maju banget, atau gigitan terbalik nih yang rahang bawah lebih ke depan daripada rahang atas. Nah, kalau kasusnya seperti itu dilakukan perawatan ortodonti. Jadi untuk merapikan susunan gigi ya yang tidak pada tempatnya. Jadi dia memperbaiki fungsi estetik, juga memperbaiki fungsi kunyah. Itu perawatan ortodontik. Dia tidak merubah bentuk gigi sama sekali, tidak seperti veneer ya. Veneer itu juga bisa untuk merapikan, tapi tidak untuk kasus yang maloklusi ya, tidak untuk kasus yang berdesakan parah, tidak untuk gigi protrusi. Itu tidak indikasi untuk veneer ya. Jadi kalau kasusnya maloklusi, teman-teman sebaiknya perawatannya ortodonti. Nah, perawatan ortodonti ini ada dua macam. Ada lepasan, ada yang permanen, fixed ortodonti gitu ya. Apa sih beda keduanya? Kalau lepasan itu biasanya digunakan pada anak-anak usia gigi pergantian. Jadi sudah memperbaiki maloklusi di usia pergantian, tapi jenisnya bisa dilepas pasang sendiri. Nah, ini biasanya kurang efektif nih kalau anak-anak tersebut tidak benar-benar kooperatif. Maksudnya gimana dok? Nggak kooperatif?
Jadi gini nih, saat perawatan orto itu pasti menimbulkan rasa nyeri ya, rasa kemeng, rasa nyeri pada rongga mulut kita gitu, karena gigi yang awalnya diam itu dipaksa bergerak mengikuti piranti gitu ya. Nah biasanya pada anak-anak mereka tidak tahan tuh rasa sakit, jadi begitu mereka merasa tidak nyaman, mereka merasa itu nyeri dan tidak mengenakan, karena bisa dilepas, mereka bisa melepas sendiri gitu ya. Maka kalau seperti itu perawatan tidak akan berjalan dengan maksimal. Nah kalau pasien tidak bisa kooperatif, sebaiknya sabar dulu, menunggu semua gigi permanennya tumbuh, akarnya tumbuh sempurna, baru dilakukan fix ortodontik. Nah kalau fix ortodontik dia tidak bisa dilepas pasang oleh pasien, jadi benar-benar fix tuh, nempel di gigi, nggak bisa dilepas-lepas ya. Nah kalau infeksi seperti ini pakai fix ortodontik ini lebih hasilnya jauh lebih maksimal pastinya, karena sesakit apapun rasa yang ditimbulkan, pasien tidak bisa melepas sendiri gitu ya. Progresnya akan jalan terus, apalagi kalau pasiennya rutin kontrol sesuai dengan yang dijadwalkan oleh dokter gigi.